like I'm losing my mind. Belum lama ini Usman kembali membuktikan kelasnya. Di ajang PFL, dia menghadapi Archie Colgan, petarung yang juga datang dengan rekor tak terkalahkan. Banyak yang berharap duel itu bakal berlangsung sengit karena sama-sama belum pernah kalah, tapi kenyataannya jauh dari ekspektasi. Usman justru menghancurkan Colgan hanya dalam ronde pertama lewat kemenangan knockout yang benar-benar meyakinkan. Setelah pertarungan itu selesai, pertanyaan yang langsung ramai dibahas para penggemar bukan lagi soal siapa lawan berikutnya di PFL. Justru semua mulai bertanya, kapan Usman akhirnya pindah ke UFC? Soalnya, banyak yang merasa levelnya sudah terlalu tinggi untuk tetap berada di luar promosi MMA terbesar di dunia. Bahkan, sebagian fans percaya Usman punya kemampuan untuk langsung bersaing memperebutkan sabuk juara UFC. Nah, ternyata bukan cuma para penggemar yang berpikir seperti itu. Pelatih kepala American Kickboxing Academy, Javier Mendez, juga punya keyakinan yang sama. Menurut pria yang selama ini melatih Khabib dan Islam Makhachev tersebut, Usman memang siap menghadapi siapapun di kelas ringan UFC. Tapi kalau ada satu nama yang benar-benar harus diwaspadai, jawabannya cuma satu, Ilia Topuria. Menurut Mendez, Topuria adalah teka-teki paling sulit yang harus dipecahkan jika Usman benar-benar bergabung ke UFC. Bukan berarti mereka takut, tapi justru karena Mendez sangat menghormati kemampuan Topuria. He matches up extremely well with every one of those guys. The guy that's going to be the toughest puzzle, in my opinion, is Topuria. He's going to be the toughest puzzle, but we'll get him solved too. But he's the toughest puzzle, and he's the one I would have the most respect going up against. That we have to work on is Ilya. If he does jump in, I'm looking at the top two dogs. If he jumps in, someone like a Sarukin, someone like a Topuria, those are the two that I look at as the dream fights. Not dream fights, but the fights to want to have. Di sisi lain, Mendez juga punya firasat berbeda mengenai rencana UFC. Ia memperkirakan pihak promosi mungkin akan memilih lawan yang lebih populer seperti Paddy Pimblett atau Max Holloway untuk menyambut debut Usman. Dari sisi bisnis tentu masuk akal. Nama Paddy punya basis penggemar yang luar biasa besar, sementara Holloway adalah legenda hidup yang selalu menghadirkan pertarungan seru. Dunia MMA kembali diselimuti kabar yang benar-benar bikin banyak orang terdiam. Saat para penggemar sedang sibuk membahas pertandingan-pertandingan besar yang akan datang, justru kabar duka datang dari salah satu petarung UFC asal Brasil. Alan Nascimento, petarung kelas terbang yang dikenal tangguh di dalam oktagon, dikabarkan meninggal dunia secara mendadak di usia yang baru menginjak 34 tahun. Menurut informasi yang disampaikan UFC, Alan mengalami serangan jantung saat sedang tidur. Ditemukan sudah tidak sadarkan diri dan kemudian dinyatakan meninggal dunia di tempat. Sampai saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai penyebab pasti kejadian tersebut. Kabar ini tentu membuat banyak orang terkejut, apalagi belum lama ini Alan masih aktif bertanding di UFC. Yang bikin semakin sulit dipercaya, penampilan terakhirnya terjadi pada bulan Juni lalu di ajang UFC Fight Night. Saat itu dia harus menerima kekalahan lewat keputusan juri setelah bertarung selama 3 ronde penuh. Meski kalah, tidak ada tanda-tanda yang membuat orang berpikir bahwa itu akan menjadi penampilan terakhirnya di dalam oktagon. Tidak ada yang menyangka bahwa hanya dalam hitungan waktu singkat, dunia MMA justru harus kehilangan sosok petarung yang masih berada di masa produktif karirnya. UFC pun langsung menyampaikan belasungkawa resmi kepada keluarga Alan Nascimento. Dalam pernyataan yang diunggah melalui media sosial, organisasi tersebut menyampaikan doa serta simpati mendalam kepada keluarga, teman, rekan satu tim, dan semua orang yang mengenal Alan di tengah masa sulit ini. Ucapan belasungkawa itu juga langsung dibanjiri komentar dari para petarung, pelatih, hingga para penggemar yang ikut merasa kehilangan. Bagi yang mengikuti karirnya sejak lama, Alan bukanlah nama asing. Ia memiliki julukan Puro Osso, yang kalau diterjemahkan kurang lebih berarti semua tulang. Julukan itu melekat sejak dirinya masih remaja karena memiliki tubuh yang sangat kurus. Tapi jangan salah, di balik tubuhnya yang ramping tersimpan kemampuan bertarung yang luar biasa. Justru itulah yang membuat banyak lawan sering meremehkannya sebelum akhirnya merasakan sendiri betapa berbahayanya kemampuan Alan di dalam arena. Kini, perjalanan Alan Nascimento di dunia MMA memang telah berakhir. Namun jejak perjuangan, kerja keras, dan dedikasinya akan tetap dikenang oleh komunitas MMA di seluruh dunia.
Kepergiannya menjadi pengingat bahwa di balik kerasnya pertarungan di dalam oktagon, para petarung juga adalah manusia biasa yang memiliki keluarga, sahabat, dan mimpi. Selamat jalan, Alan Nascimento. Terima kasih atas semua pertarungan yang telah kau berikan untuk dunia MMA. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan menghadapi kehilangan yang begitu besar. I feel like I'm losing my mind. Kalau selama ini nama Islam Makhachev identik sama oktagon UFC, bisa jadi beberapa tahun ke depan kita bakal lihat pemandangan yang benar-benar beda. Bukan lagi bertarung di dalam kandang besi, tapi berdiri di atas ring tinju dengan sarung tangan besar. Kedengarannya memang masih seperti wacana, tapi kalau dengar langsung dari mulut Makhachev sendiri, peluang itu ternyata bukan isapan jempol belaka. Saat ini fokus utama Islam memang masih mempertahankan sabuk juara kelas welter UFC. Akhir bulan nanti, dia bakal menghadapi Ian Macedo Gary di UFC 330. Banyak orang mengenal Islam sebagai murid terbaik Khabib Nurmagomedov dengan kemampuan gulat yang luar biasa. Tapi yang bikin lawan sekarang makin pusing adalah perkembangan strikingnya. Dulu banyak yang bilang Makhachev cuma mengandalkan takedown. Sekarang, coba lihat bagaimana dia menghabisi Alexander Volkanovski atau mengatasi Dustin Poirier. Pukulannya makin tajam, timingnya makin matang, dan rasa percaya dirinya di atas kaki juga meningkat drastis. Petarung yang dulu dikenal cuma sebagai grappler sekarang sudah berubah menjadi paket komplet. Nah, disinilah ceritanya mulai makin menarik. Dalam sebuah wawancara terbaru, Islam Makhachev membocorkan kalau dirinya sempat berbincang langsung dengan Turki Al-Sheikh, sosok yang sekarang jadi salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia tinju. Obrolan itu ternyata bukan basa-basi loh. Menurut Islam, Turki secara langsung mengatakan kalau kapanpun dirinya siap bertinju, tinggal memberi kabar dan pertarungan besar bisa diwujudkan. Bayangin loh, tawaran seperti itu jelas bukan datang setiap hari. Artinya nama Makhachev sudah mulai dianggap punya nilai jual besar, bukan cuma di UFC, tapi juga di dunia boxing. Man, we have good talks about the boxing match in Zuffa Boxing. We spoke with the Sheikh Turki and I don't know it's secret or not, but he say when you will be ready for boxing, just let me know and we will do some things. Yeah, why not? Box with some other fighters, why not? Yeah, Turki asked me a couple times, you ready for box? I just tell him, hey, you sit with Dana, just ask him, I'm ready, like anytime. Masalahnya, sampai sekarang petarung UFC memang belum bebas begitu saja pindah ke promosi tinju milik Dana White tersebut. Semua keputusan tetap ada di tangan sang bos UFC. Jadi meski Islam sudah menyatakan siap, lampu hijau tetap harus datang dari Dana White. Tapi kalau dipikir-pikir, siapa yang gak penasaran melihat Islam Makhachev menghadapi petinju kelas dunia? Dengan perkembangan striking yang semakin mengerikan, ditambah mental juara yang sudah terbukti, bukan mustahil dia bisa memberikan kejutan besar di atas ring. Memang tinju dan MMA adalah dua dunia yang berbeda, tapi sejarah sudah membuktikan kalau perpindahan seperti ini selalu berhasil menarik perhatian jutaan pasang mata. I feel like I'm losing my mind. Khamzat Chimaev bakal kembali turun ke arena gulat gaya bebas dalam ajang Real American Freestyle atau RAF melawan mantan raja kelas welter UFC Tyron Woodley tanggal 5 September di Moskow, Rusia. Kalau dipikir-pikir, duel ini lumayan unik juga. Soalnya dua orang ini sama-sama dikenal gara-gara gulatnya. Bedanya, Chimaev lagi ada di masa emas karirnya, sedangkan Woodley udah kenyang pengalaman. Chimaev kayaknya lagi betah banget main di RAF. Sebelumnya dia juga sempat berantem sama Dillon Danis di ajang yang sama. Sekarang level lawannya langsung naik drastis. Ya iyalah, Woodley itu bukan influencer, bukan petarung sembarangan. Dia mantan juara UFC yang dulu bikin satu divisi ketar-ketir. Nah sekarang kita ngomongin Woodley. Jangan mentang-mentang usianya udah 44 tahun terus dianggap habis. Bahaya itu kalau mikir begitu. Dulu sebelum terkenal gara-gara pukulan kanannya yang bisa bikin orang tidur siang mendadak, Woodley juga pegulat elit. Waktu kuliah di Universitas Missouri, dia 2 kali jadi All-American NCAA Divisi 1. Itu bukan prestasi receh loh. Banyak petarung hebat lahir dari jalur itu. Belum lagi kalau ngomongin karir UFC-nya, buset dah. Woodley pernah duduk di singgasana kelas welter dari tahun 2016 sampai 2019. Wonderboy Thompson dicoba 2 kali, gak bisa ngambil sabuk. Demian Maia gagal, Darren Till juga tumbang. Baru setelah datang Kamaru Usman, era Woodley akhirnya selesai. Sedangkan Chimaev, gak usah diragukan lagi. Orang ini sempat bikin geger UFC gara-gara cara dia ngebantai lawan-lawannya.
Bahkan setelah akhirnya jadi juara kelas menengah, nama Chimaev tetap dianggap salah satu petarung paling mengerikan di dunia. Meski sabuknya sekarang udah pindah ke Sun Strickland, auranya sebagai monster belum hilang sama sekali. Jadi sekarang tinggal kita tunggu aja tanggal 5 September nanti. Apakah Chimaev bakal kembali menunjukkan kenapa banyak orang menyebutnya sebagai salah satu pegulat paling buas di dunia MMA? Atau justru Woodley bakal kasih pelajaran berharga buat generasi yang lebih muda? Yang jelas nih ya, meski ini bukan UFC, aroma pertarungannya tetap berasa kelas dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.